Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dengan kelompok 3. Di saat ini kami akan membahas tentang pencegahan terhadap risiko dan bahaya fisik, yaitu radiasi, suhu, panas, dingin, dan lain-lain. Inilah nama-nama anggota dari kelompok kami, ada 6 orang. Terdiri dari Nidia Atiusyarana, Riko Altupana, Renolva Manusiwa, Rani Benyamin, Wishi Everwan, dan Misha Sahubrua. Di sini kita lihat apa itu hasad. Hasad adalah suatu kondisi atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda maupun lingkungan. Lanjut, hasad fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar. Misalnya, terpapar kebisingan, suhu ekstrim atau panas dan dingin, intensitas penerbangan kurang memadai, getaran dan radiasi. Jenis hasad fisik dan cara pencegahan. Yang pertama, kebisingan. Semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Berikutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kebisingan? Yang pertama, mengidentifikasi sumber umum penyebab kebisingan, misalnya mesin sistem ventilasi dan alat-alat listrik. Yang kedua, terapkan rule of thumb sederhana jika sulit untuk melakukan percakapan. Yang ketiga, identifikasi kontur kebisingan yang ada dan evaluasi efektivitas pengendaliannya. Yang kedua, penerangan. Penerangan di setiap tempat kerja harus memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Sebagai contoh, tempat parkir di rumah sakit, ruang rawat inap, laboratorium, tempat-tempat seperti itulah yang membutuhkan cahaya yang benar-benar optimal. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penerangan yang tidak optimal? Yang pertama, pastikan setiap pekerja mendapat tingkat penerangan yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka tidak bekerja dengan posisi membungkuk atau memicingkan mata. Yang kedua, untuk meningkatkan visibilitas, mungkin perlu untuk mengubah posisi dan arah lampu. 3. Getaran. Getaran merupakan gerakan bolak-balik cepat memantul ke atas dan ke bawah atau ke belakang dan ke depan. Gerakan tersebut terjadi secara teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya. Hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap semua bagian tubuh. Apa yang dilakukan untuk mencegah getaran? Yang pertama, menyediakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai pada pekerja yang mengoperasikan mesin bergetar. Kedua, mengendalikan getaran pada sumbernya dengan mendesain ulang peralatan untuk memasang penyerapan getaran. Yang keempat, radiasi. Radiasi pengionan adalah radiasi elektromagnetik yang mampu menghasilkan ion langsung atau tidak langsung. Contoh di rumah sakit dipenuhi radiodiagnostik, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Radiasi non-pengionan adalah radiasi elektromagnetik dengan energi yang cukup untuk diionisasi, misalnya radiasi inframerah dan radiasi gelombang mikro. Pencegahan dan pengendalian efek radiasi. Yang pertama, sumber radiasi tertutup. Yang kedua, berupaya menghindari benda pada jarak yang sejauh, menghindari sumber-sumber radiasi tersebut, berusaha agar tidak terjadi kontak terus-menerus dengan benda yang menghasilkan radiasi. Yang keempat, selalu memakai alat pelindung diri atau APD. Yang kelima, secara rutin lakukan pemantauan. Suhu. Ketika suhu berada di bawah atau di atas normal, kesadaran ini memperlambat pekerjaan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mempertahankan tingkat kenyamanan suhu dan kelembapan di tempat kerja. Karena untuk berfungsi dengan baik, tubuh manusia harus berada di kisaran suhu normal. Berikutnya, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kontrol suhu kerja. Yang pertama, pastikan posisi dinding dan pembagian ruangan tidak membatasi aliran udara. Yang kedua, sediakan ventilasi yang mengalirkan udara di tempat kerja tanpa
meniup langsung pada mereka yang bekerja dekat itu. Terima kasih.